Halo, nama saya Aryo Bintang Dangatara dari animasi D44A. Saya bertugas sebagai animator di kelompok saya. Di sini, saya akan menunjukkan tutorial bagaimana memindahkan aset dari Adobe Illustrator ke Adobe After Effects dan bagaimana cara menganimasikannya di Adobe After Effects. Oke, langsung saja. Di sini sudah tersedia aset karakter saya yang saya buat di Adobe Illustrator. Dan kemudian kita lihat ke bagian layer. Di sini sudah terdapat bagian wajah, bagian badan, lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan. Dan perlu diingat, saya membuatnya terpisah karena ingin menggerakkan bagian tubuh tertentu, seperti bagian tangan ataupun kaki. Jika semua badan ini dijadikan satu dalam sebuah grup, saya seleksi dulu semuanya, kemudian saya grup. Maka ketika diimport ke After Effects, semua bagian tubuh tertentu akan dijadikan satu, dan alhasil kita tidak dapat menganimasikannya. Contoh seperti ini. Maka semua badannya akan bergerak. Mari kita undur dulu. Jika sudah seperti ini, maka kita dapat melanjutkannya ke After Effects. Oke, kita sudah berada di Adobe After Effects. Pertama-tama, kita membuat komposisi terlebih dahulu di New Composition atau dengan shortcut Ctrl+N. Maka muncullah kotak dialog seperti ini. Saya menggunakan preset HDTV 1080p dengan aspek rasio 16:9 yang berarti 1920 kali 1080 pixel. Pixel aspect ratio saya pilih square pixels, frame rate 24 per second, dan resolusi preview saya pilih half agar kinerja laptop lebih mudah dan gambar preview masih tetap jernih. Duration untuk timeline kita setting ke 1 menit saja cukup, dan dengan background warna putih. Klik OK. Maka kita sudah membuat komposisi. Kita bisa mulai mengimport di file, import. Pilih file AI aset karakter tadi yang ingin dianimasikan. Klik OK. Tarik file AI aset karakter ke timeline composition. Sebelum itu, kita harus mengubah file AI ini menjadi shape layer terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian convert to layered comp. Klik 2 kali pre-composition tersebut. Di sini kita harus mengubah semua file AI itu menjadi shape layer. Dengan cara klik kanan, create shapes from vector layers. Maka After Effects akan membuat shape layer dari file AI tersebut. Kita bisa delete file AI tersebut karena sudah tidak lagi digunakan. Shape layer ini akan di-copy dan dipindahkan ke composition utama. Terdapat bagian kepala, badan, lengan kiri, lengan kanan, kaki kiri, dan kaki kanan. Kita seleksi dulu semua shape layernya, copy dan paste ke composition utama atau composition 1. Kita bisa delete pre-composition ini. Di sini, bagian tangan dan bagian kaki akan saya jadikan referensi. Klik bagian tangan dan kaki. Tekan T untuk mengedit opacity-nya. Saya turunkan menjadi 40%. Setelah kita menurunkan opacity bagian tangan dan kaki sebagai referensi,
kita akan membuat limb baru dengan menggunakan plugin Rubberhose. Di Windows, klik rubberhose2.jsx bin. Sebelumnya, kita harus mendownload dulu pluginnya dan copy dan paste di folder script Adobe After Effects. Bisa dilihat sudah muncul kotak dialog pluginnya. Di bagian build ini, hostname kita pilih shoulder atau wrist. Kemudian kita bisa pilih new Rubberhose. Maka Rubberhose sedang berproses untuk membuat limb atau hostnya. Nah, seperti ini host atau limbnya. Kita bisa hilangkan kotak dialog Rubberhose terlebih dahulu. Di sini juga terdapat 3 item baru dari limbnya. Pertama ada bagian wrist, ada bagian shoulder, dan shape layer dari host atau limb yang baru. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang efek atau bagaimana cara kerja host atau limb tersebut. Kita pilih wrist dan terdapat panel efek control yang bisa kita atur. Di bagian host length, di sini untuk mengatur panjang kelenturan dari limb tersebut. Di bagian bend radius, di sini untuk mengatur kelenturan radius limb, di mana jika semakin panjang maka semakin lentur, dan kalau semakin rendah maka limb tersebut akan semakin tumpul. Kemudian kita coba gerakan bagian wristnya, maka akan seperti ini. Di bagian bend direction, di sini untuk mengatur arah kelenturan dari limb. Jika parameternya plus, maka kelenturannya akan menuju ke arah kanan, sedangkan jika minus, kelenturannya akan menuju ke arah kiri, atau sebaliknya. Kalian bisa mengkustomisasi bagaimana limbnya bergerak dengan cara mengatur efek kontrol ini. Di sini, saya merubah parameternya menjadi settingan awal. Kita akan mulai memasang bagian limb baru ini ke aset karakter maskot ini. Klik bagian shoulder, kita tarik ke bagian pundak dari referensi tangan karakter ini. Kita pilih wrist, kita tarik menuju ujung tangan. Ikuti bayangan referensi tangan karakternya. Kelenturan limbnya terlalu panjang. Di sini kita bisa mengurangi parameter host length-nya agar limbnya menjadi lurus. Arah limb tangannya sudah benar dan kita tidak perlu mengatur parameter lainnya. Tetapi ketebalan limbnya masih terlalu tebal. Kita pilih shape layer host 1. Kita turunkan stroke-nya agar pas dengan referensi tangan karakter kita. Jangan lupa untuk mencocokkan warna limbnya sesuai dengan referensi tangan karakter tadi. Karena eyedrop, saya mengambil warnanya di bagian kepala.
seperti ini. Kita bisa hilangkan referensi tangan karakter tadi. Lim baru sebagai tangan ini masih berada di posisi depan. Menurut posisinya di belakang dengan cara klik 3 item lim pertama tadi, tarik ketiga layer lim tersebut ke bawah layer badan. Nah, di sini tangannya sudah bisa digerakkan. Saya pilih wrist dan mencoba untuk menggerakkan tangan ini ke atas dan ke bawah. Kita bisa mengatur kelenturannya juga melalui efek control panel tersebut. Saya membuatnya jadi sedikit lebih lentur agar terlihat ia sedang melambaikan tangan. Tangannya terlihat lebih fleksibel. Saya bisa menggerakkannya kemana saja. Untuk bagian kedua kaki dan tangan kanan, kalian bisa menggunakan dengan cara yang sama dengan menggunakan plugin rubber hose. Ya, kedua tangan dan kedua kakinya sudah terpasang dengan lim rubber hose yang baru sesuai dengan cara yang tadi. Kita bisa hilangkan kotak dialognya. Di sini saya akan merename lim rubber hose agar lebih mudah diidentifikasi. Bagian tangan kiri akan saya beri nama LA atau left arm. Kita bisa menghapus referensi tangannya. Bagian tangan kanan akan saya beri nama RA atau right arm. Kita hapus referensinya. Bagian kaki kiri akan saya beri nama LL atau left leg. Kita hapus referensi. Dan bagian kaki kanan kita beri nama RL atau right leg. Oke, di sini kita akan masuk bagian parenting. Jadi kita akan memparent bagian tangan dan kaki ini akan menyatu dengan bagian tubuh. Saya pilih tangan kiri terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan memparent tangan kiri ini agar menyatu dengan bagian badan. Jadi jika badan digerakkan maka bagian tangan kiri pun akan ikut. Pilih shoulder. Kemudian di tab parent ada icon spiral, klik dan tarik ke layer badan. Kau bisa klik di bagian kiri icon spiral itu dan pilih layer badan. Jika berhasil maka ketika saya menarik badan seperti ini, maka tangan pun akan ikut dengan bagian badan. Coba saya jika melepas parent shoulder. Maka ketika saya tarik badannya, tangan pun tidak akan ikut dengan bagian badan.
Jadi harus pastikan bahwa objek children-nya, di sini tangan, harus terpasang parent dengan objek induknya, yakni si badan. Selanjutnya, kita bisa implementasi hal yang sama, yaitu memparent kedua kaki atau tangan kanan ke badan. Saya klik show tangan kanan, kemudian saya parentkan ke layer yang sama, yaitu layer badan yang sama. Kemudian kaki kiri, dan saya parent ke badan juga. Dan bagian kaki kanan akan saya parent ke layer badan juga. Jadi semua limb rubber hose yang kita buat sudah terhubung dengan bagian badan. Kemudian kita akan memparent bagian kepala ke layer badan. Si bagian kepalanya kita tarik dan parent ke layer badan. Kepala sudah terparent dengan badan. Jika semua bagian badan sudah terparent dengan body, maka ketika saya menggerakkan bodinya seperti ini, maka semua bagian badan tersebut akan mengikuti arah dari si body. Saya menggerakkan bodinya ke kiri dan kanan, dan bagian badannya pun mengikutinya, tidak terpisah-pisah. Oke, saya mencoba membuat pose awal dulu sebelum dianimasikan. Jadi pose awalnya saya ingin membuat karakternya agar terlihat melambaikan tangan. Saya mulai membengkokkan tangannya, diedit bagian hostlengnya. Nah, sampai seperti ini. Saya ingin merotate bagian bodinya, klik R dan atur rotationnya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan mengatur rotasi dari kepalanya, tetapi saya ubah dulu anchor point-nya agar kepalanya dapat di-rotate dari arah bawah dengan menggunakan pantul atau dengan shortcut Y. Kita pilih layer kepalanya, klik R, dan atur rotasinya. Dan seperti ini. Semua bagian badannya bisa kita atur-atur untuk membuat pose awal dari animasinya. Dan ini adalah pose pertama dari animasi yang akan kita buat. Dan lihat posenya seperti sedang melambaikan tangan dengan kepala yang masih
sedikit tegak. Selanjutnya, kita akan membuat pose 2 sebagai lanjutan dari pose pertama dari animasi kita buat. Saya pilih dulu bagian wrist di tangan kanan. Saya geser slider timeline-nya agar lebih mudah dalam menentukan waktu dan keyframe-nya. Oke, kita sudah berada di detik kosong. Saya akan mengubah posisi wrist-nya di detik kedua. Ketik P untuk posisi. Stopwatch-nya diklik, dinyalakan untuk membuat keyframe awal. Tarik slidernya dari detik 1 ke detik kedua. Kemudian kita bisa gerakkan tangannya ke bawah, berubah posisinya. Ini menjadi pose kedua. Seperti ini. Saya gerakan time slidernya ke detik pertama, lihat. Kemudian saya geser ke detik kedua, tangannya pun bergerak. Kita coba mainkan previewnya dengan menekan space. Butuh beberapa waktu sampai keyframe kedua untuk memproses previewnya. Maka jika sudah, kita coba play lagi, maka animasinya akan berjalan seperti ini. Kemudian kita akan menganimasikan bagian kepala. Ketik R untuk rotasi, nyalakan stopwatch-nya dan membuat keyframe 1. Di sini kita akan merotasinya ke keyframe 2 dan ke kiri. Oke, tarik dulu sadarnya ke detik kedua. Kemudian atur parameter keyframe ke arah kiri. Maka kepalanya pun akan otomatis mengarah ke kiri. Seperti ini. Kita akan menganimasikan bagian wrist tangan kiri. Di layer wrist-nya, kemudian tekan P untuk precision. Nyalakan stopwatch-nya. Kemudian kita pindahkan time slidernya ke detik kedua. Di detik kedua ini kita mulai memindahkan posisi dari wrist tangan tersebut. Kita ke arah bawah. Nah, seperti ini. Kita akan melihat preview animasinya. Tekan space. Komputer sedang mengerjakan kinerja previewnya. Agak lama.
Kita ulang lagi ke detik pertama, kemudian tekan space, maka animasinya akan berjalan seperti ini. Kita akan membuat pose ketiga dengan cara mengcopy pose awal, dan maka akan membuat animasinya menjadi loop. Seleksi keyframe-nya, kemudian Ctrl plus C dan Ctrl plus V. Maka kita sudah membuat pose ketiga yang berdasarkan dari pose awal. Kita space dan komputer mulai memproses previewnya, memakan waktu cukup lama. Kita melompatkannya saja. Saya mainkan ulang, kita tekan space, maka animasinya akan berjalan seperti ini. Tetapi ini pergerakannya terlihat sangat kaku dan tidak ada unsur slow in dan slow up. Agar pergerakannya menjadi halus, maka kita seleksi terlebih dahulu keyframe yang sudah kita buat tadi, seleksikan semuanya, klik kanan, keyframe velocity, kemudian easy ease atau dengan shortcut F9. Maka keyframe yang berbentuk diamond atau persegi akan berubah menjadi bentuk jam pasir. Saatnya kita coba jalankan previewnya, tekan space dan komputer akan memproses previewnya. Coba kita play ulang, geser ke detik pertama, kemudian kita jalankan previewnya. Maka animasinya akan bergerak seperti ini. Jauh lebih mulus dibandingkan yang tadi. Dan dengan menggunakan prinsip slow in dan slow out. Di sini kita akan membatasi timeline komposisinya menjadi detik ke-6. Berarti dari pose ketiga yang terakhir lagi, agar membuat animasinya menjadi loop. Kemudian kita coba play. Maka animasi pun akan berjalan secara terus-menerus atau looping dengan hanya menggunakan 3 keyframe saja. Oke, cukup sekian tutorial yang saya tunjukkan dan semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian dari saya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.